Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3, yaitu saya Yasmin, Rama, dan Dava bakal mempresentasikan tentang proses implementasi strategi. Next. Jadi ini yang akan kita bahas yaitu pertama pentingnya fase implementasi strategi, terus alokasi sumber daya, terus struktur organisasi sama budaya organisasi dan manajemen konflik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara formulasi strategi dan implementasi. Kalau dalam formulasi strategi atau planning itu lebih fokus pada memposisikan kekuatan sebelum aksi. Kalau implementasi strategi itu lebih fokus kepada mengelola kekuatan selama aksi. Jadi kalau memposisikan kekuatan itu lebih kayak merencanakan apa yang dibutuhkan gitu dalam menjalankan strategi tersebut. Kalau implementasi itu lebih kayak mengalokasikan kekuatan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan selama menjalankan strategi. Terus kalau fokus pada efektivitas, kalau formulasi strategi itu fokus pada efektivitas. Kalau implementasi strategi itu fokus pada efisiensi. Fokus pada efektivitas itu maksudnya kalau misalnya pada planning kan kita kayak mikirin tujuannya itu apa gitu-gitu. Terus kalau pada efisiensi itu lebih kayak alokasi sumber daya yang gimana sih yang bisa optimal untuk menjalankan strategi tersebut gitu. Terus kalau pada proses intelektual dan proses operasional itu kalau pada planning strategi kan lebih fokus pada mikirin gitu, apa sih tujuannya dan gimana sih strategi yang bakal dilakuin. Kalau misalnya implementasi itu lebih fokus pada ngejalaninnya gimana. Jadi kayak lebih fokus pada proses operasionalnya itu gimana. Terus kalau dalam planning itu membutuhkan kemampuan intuitif dan analitis. Kalau misalnya implementasi itu membutuhkan motivasi dan kemampuan kepemimpinan. Jadi kalau misalnya formulasi itu kan lebih kayak analitis itu kayak analisis eksternal, internal gitu kan membutuhkan kemampuan analitis. Tapi kalau di implementasi itu membutuhkan motivasi gitu untuk staff-staffnya melakukan strategi tersebut dan juga membutuhkan kemampuan kepemimpinan untuk manajernya untuk kayak memotivasi staff-staffnya. Terus kalau yang terakhir itu pada planning membutuhkan koordinasi antar beberapa individu, tapi kalau implementasi itu membutuhkan koordinasi banyak individu. Karena kalau di planning kan hanya beberapa orang aja kan yang dilibatkan. Maksudnya nggak semua staff juga diikutin, nggak semua staff dilibatin dalam merencanakan strategi tersebut. Tapi kalau misalnya implementasi itu kayak semua staff dilibatin untuk melakukan strategi tersebut gitu. Next. Terus dalam alokasi sumber daya itu merupakan aktivitas utama dalam manajemen dalam mengeksekusi strategi. Alokasi sumber daya adalah proses mendistribusikan sumber daya tersebut sesuai dengan annual objective atau tujuan. Annual objective itu adalah instrumen utama dalam mengawasi progres menuju tujuan jangka panjang dan menentukan prioritas organisasi, divisi, dan departemen dengan tujuan sebagai pedoman untuk implementasi dan mengalokasikan tenaga dan aktivitas dari anggota perusahaan. Jadi dalam perusahaan itu ada fisik, yang kedua sumber daya keuangan, yang ketiga sumber daya teknologi, dan yang terakhir itu sumber daya manusia. Jadi contohnya kayak, ini contoh dalam IBS ya, kayak misalnya IBS next-nya memiliki strategi untuk melakukan blended learning system, maka harus dilakukan alokasi sumber daya yang dibutuhkan gitu. Kayak misalnya dari sisi sumber daya fisik, itu kayak apa aja sih equipment yang dibutuhin untuk melakukan blended learning system, kayak misalnya komputer yang mendukung untuk para dosen, terus kayak ya apa aja sih ya equipment yang bakal dibutuhin sama staff-staff gitu. Terus yang kedua,
kalau dari sisi sumber daya manusianya itu, kayak misalnya tenaga kerja apa aja sih yang bakal dibutuhin untuk melakukan blended learning system, kayak misalnya mementingkan teknologi-teknologi gitu. Jadi misalnya membutuhkan IT yang lebih mahir gitu untuk mendukung proses strategi tersebut. Terus yang ketiga, dari sisi sumber daya teknologi itu kayak misalnya teknologi apa aja sih yang dibutuhin untuk melakukan strategi tersebut. Kayak misalnya bekerja sama dengan provider apa gitu untuk mendukung kelancaran blended learning system. Kayak terus terakhir dari sisi sumber daya keuangan, yaitu contohnya kayak berapa sih budget yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal tersebut yang sebelumnya udah saya jelasin, kayak untuk menyiapkan equipment-nya, terus untuk menyiapkan sumber daya yang kompeten, terus untuk menyiapkan teknologi yang baik juga untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Jadi itu adalah alokasi sumber daya. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi, companies like people and armies strive to be better organized and structured than rivals, because better organization can yield tremendous competitive advantage. There are 7 basic types of organizational structure. Yang pertama itu dia ada functional, group tasks and activities by business function. Yang pertama dia being simple and inexpensive. Yang kedua itu capitalist and specialization of business activities and labor such as a production and operation, marketing, finance and accounting, research and development, and management information system. Example itu university may structure its activities by major function that include academic affairs, student service, alumni relation, athletics, maintenance, and accounting. Yang ketiga itu minimize the need for a elaborate control system. Dan terakhir itu yang keempat, allows leads for short-term and narrow rapid decision making that may determine what is the best for the firm for as a whole. Example itu, the research and development department might strive to over-design products and the component to save technical against, whereas manufacturing may argue for low frills product can be mass produced more easily. Yang kedua itu ada decentralized structure. The second most common type that are sometimes referred to as segments, profit center, or business units to motivate employees, control operation, complete successfully in diverse location, and perform both centrally and it a separate division can be particularly effective in achieving objective when distinct the production process represent the thrust of competitive in industry. The divisional structure can be organized in one of 4 ways. One by geographic area, appropriate for organization whose strategies need to be tailored to fit the particular products or service needs and characteristic of customer in different geographic areas. For organizations that have similar brands, facilities located in widely dispersed areas allow local participation in decision making and improve coordination without a region. Example, McDonald's create organizational structure for its operation in any country that is categorized geographically to respond to local tastes better and encouraging business in the future. 2. By product or service. The most effective for implementing strategies when specific product or service needs special emphasis that widely used when an organization offer only a few products or service, or when an organization products or service substantially to stretch control or attention to product lines and more skill management force and reduce to top management control. 3. By customer. The most effective way to implement strategies that allow an organization to cater effectively to the requirements of clearly defined customer groups. Example,
Book publishing companies often organize their activities around customer groups such as a college, secondary school, and private commercial school. Two, some airline companies have to major customer division are passenger and freight or cargo service. Utility companies often use commercial, residential, and industrial as their division by customer. And four, by process. The activities are organized according to the way work is actually performed, with the difference between this to design is the functional department are not accountable for profit or revenues, whereas divisional process department are evaluated on this criteria. Example, suppose the manufacturing business is divided into 6 divisions: electrical work, glass cutting, welding, milling, painting, and casting. In this case, all operations related to this particular process will be grouped in the separate division. Each process or division will be responsible for generating revenue and profit. And the three, strategic business unit can greatly facilitate strategy implementation efforts in multi-divisional organization by improving organization between similar division and channeling accountability to distinct business units. Example, Microsoft makes its organizational structure to become 3 by-product strategic business units are Windows and Device Group, Cloud and Enterprise and Application and Service Group. And the last, Matrix, the most complex of all design because functional and divisional structure depend primarily on both vertical and horizontal flows of authority and communication that can result in higher overhead because it creates more management position. An example, in many industry, firms are pursuing strategies that add new product, customer groups, geography, functional area, line of business, and technology to the range of activities to have broadly equal strategic priorities and can be effective structural forms. And next. The next is effective culture. The powerful influence of culture on what goes on within organizations and how they perform. Effective leaders understand its importance and strive to shape and use it as one of their important levers of strategic control. Budaya organisasi ini adalah sistem nilai bersama dari apa yang penting dan keyakinan mengenai bagaimana segala sesuatunya bekerja, hingga membentuk karyawan dalam perusahaan tersebut, struktur organisasinya, dan sistem kontrol untuk menghasilkan norma perilaku, yaitu cara kita sebagai karyawan melakukan sesuatu di perusahaan. Faktor kunci dalam kinerja yang luar biasa dari karyawan yang berkelanjutan adalah budaya yang menyerupai kebiasaan. Perusahaan tidak dapat menyentuh atau menuliskannya, tetapi itu ada di setiap organisasinya, dan pengaruhnya itu tersebar luas, sehingga itu bisa berhasil untuk perusahaan yang lebih maju lagi. Selanjutnya, the role of culture. Culture wears many different hats. It's woven from the fabric of those values that sustain the organization's primary source of competitive advantage. Culture sets implicit boundaries, unwritten standards of acceptable behavior in dress, ethical matters, and the way an organization conducts its business. Budaya yang kuat dapat mengarah pada keterlibatan karyawan yang lebih besar, serta memberikan tujuan dan identitas yang sama untuk perusahaan itu. Perusahaan biasanya mengandalkan insentif ekonomi atau kompensasi untuk karyawannya, dan menggunakan kombinasi sistem penghargaan atau reward dan pokok aturan serta ancaman untuk mereka, agar membuat karyawan itu bertindak dengan cara yang diinginkan perusahaan. Tapi sistem ini bergantung pada asumsi bahwa individu pada dasarnya masih mementingkan diri sendiri dan egois. Ketika diberi kesempatan untuk bertindak egois atau bekerja sendiri atau kooperatif dengan karyawan lain, biasanya karyawan itu memilih untuk bekerja sama. Sementara hanya sedikit yang secara konsisten memilih untuk bertindak egois atau bekerja sendiri. Dengan demikian, sistem budaya yang membangun keterlibatan, komunikasi, dan rasa kesamaan tujuan serta identitas akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan
karyawannya secara kolaboratif. Contohnya, sustain an effective culture. Hal ini dipengaruhi baik dari segi perkataan maupun perbuatan para pemimpinnya di setiap organisasi atau perusahaan itu. Budaya organisasi yang aktif dan produktif dapat diperkuat dan dipertahankan. Namun, itu tidak dapat dibangun atau dirancang secara cepat atau secara singkat. Budaya yang unik itu harus tetap hidup mewakili semua wilayah atau departemen di dalam perusahaan. Dan mereka dipilih berdasarkan tampilan teladan karyawan mereka. Artinya karyawan yang baik dari segi layanannya juga yang disediakan perusahaan. Semangat kepada pelanggan dan kepada sesambar rekan kerja mereka, serta tingkat energi mereka yang tinggi, antusiasme yang tidak terbatas, kreativitas yang unik, dan demonstrasi kerja tim dan cinta yang terus-menerus untuk rekan kerja mereka dan perusahaan. Next. Selanjutnya itu ada manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Dan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih itu dalam menetapkan annual objektif dalam menyebabkan konflik karena tiap manusia memiliki ekspektasi, persepsi, jadwal, tekanan, dan kewajiban dan sifat masing-masing. Konflik ini bisa timbul antar kesalahpahaman antar manajemen dan staf. Misalnya, dalam masa pandemi ini yang mengharuskan menjaga jarak tapi tetap dibutuhkan staf dalam melakukan produksi. Ini dapat menimbul kesalahpahaman, bahkan konflik. Jadi, manajemen konflik sangat dibutuhkan agar proses implementasi strategi dapat berjalan dengan baik. Namun, konflik juga dibutuhkan dalam perusahaan karena jika tidak ada konflik itu dapat menunjukkan ketidakpedulian dan sikap apatis. Sehingga dengan ada konflik, ini dapat membantu manajer untuk melihat adanya masalah. Dari kita lihat, pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan masalah konflik itu ada 3. Yang pertama itu ada avoidance, atau penghindaran dengan cara mengabaikan masalah dengan harapan bahwa konflik akan selesai dengan sendirinya, atau secara fisik misalkan pihak dan yang sedang berkonflik. Contohnya itu untuk sementara misalkan ruangan antara si A dan si B yang sedang memiliki konflik. Yang kedua itu ada diffusion atau penjinakan dengan cara mengecilkan perbedaan antara pihak yang berkonflik sambil menekankan persamaan dan kepentingan bersama, berkompromi sehingga tidak ada yang menang atau yang kalah, sehingga dapat menggunakan aturan mayoritas, menarik otoritas yang lebih tinggi atau mendesain ulang posisi sekarang. Contohnya itu adalah menggunakan mediasi karena dinilai dapat mengesampingkan emosi, atau untuk jangka panjang HRD dapat menetapkan kebijakan baru agar dapat melatih karyawan dalam keberagaman tempat kerja, sehingga timbul rasa toleransi terhadap sesama. Dan yang ketiga itu adalah confrontation, atau konfrontasi. Contohnya itu adalah bertukar anggota pihak yang berkonflik sehingga masing-masing dapat menyelesaikan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat lebih mengapresiasi satu sama lain, dan atau mengadakan pertemuan untuk menyampaikan pandangan satu sama lain dan mengatasi perbedaan mereka. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.